Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, tetap di The Sinners Channel. Iman Kristen akrab dengan pengenalan kebenaran yang sifatnya paradoksikal. Pengertian kita akan dua natur Kristus misalnya adalah salah satu pengertian yang paradoksikal yang kita terima dari firman Tuhan sendiri. Paradoks kekal, dapat mati, tidak terbatas, maha tahu, tidak maha tahu, dan sebagainya. Kita harus menerima dengan rendah hati bahwa ada tegangan antitesis yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh rasio manusia. Namun, ini bukan berarti kepercayaan iman Kristen adalah sesuatu yang irasional. Justru di sini kita mengakui dengan rendah hati keterbatasan rasio kita yang tidak dapat menampung pengenalan akan Allah sebagaimana Allah mengenal dirinya sendiri. Kebenaran paradoksikal yang lain seperti yang juga sedang kita bahas adalah paradoks antara God's decretive atau sovereign will dan God's moral atau preceptive will. Kita sudah mengambil contoh bahwa kekerasan hati Firaun misalnya sekaligus ditetapkan, dikehendaki dari perspektif kehendak kedaulatan Allah dan tidak dikehendaki melanggar kehendak umum atau moral Allah. Kedua hal ini sulit untuk kita pahami sepenuhnya karena sepertinya ada dua macam kehendak Allah yang saling bertentangan di sini. Di satu sisi, Allah yang menetapkan dan menghendaki itu terjadi. Di sisi yang lainnya, Allah tidak menghendakinya. Setiap teologi yang baik dan jujur harus berusaha untuk menyelami serta menjelaskan misteri paradoksikal ini. Ada beberapa alternatif tentunya. Pertama, kita menghilangkan atau meniadakan kehendak ketetapan Allah dan hanya membicarakan kehendak moral Allah saja. Diterapkan dalam ketetapan Allah atas penyelamatan manusia. Misalnya, teologi seperti ini akan mencoba untuk menghindari semua pernyataan Alkitab yang mengajarkan tentang Allah yang menetapkan. Seperti kita sudah pernah bahas, kecenderungan seperti agaknya berbau liberal karena tidak bersedia menerima keseluruhan pengajaran yang dinyatakan dalam Alkitab. Sebaliknya, hanya mau menerima apa yang dapat dijelaskan oleh rasio pribadi saja. Alternatif kedua pada dasarnya dengan prinsip yang sama, menghilangkan dan tidak mempedulikan bagian Alkitab yang membicarakan kehendak moral atau umum Allah dan hanya memperhatikan kehendak kedaulatan Allah. Variasi yang kedua ini agaknya jarang kita jumpai. Variasi yang ketiga dan keempat sebenarnya memiliki kemiripan dengan variasi pertama dan kedua, namun lebih halus sifatnya, yaitu berusaha untuk mengharmonisasikan tegangan tersebut dengan melakukan subordinasi kehendak Allah. Kemungkinannya adalah meletakkan kehendak kedaulatan Allah di bawah kehendak moral Allah. Ini adalah variasi ketiga, atau meletakkan kehendak moral Allah di bawah kehendak kedaulatan Allah. Variasi yang keempat. Aplikasi variasi ketiga. Semua pengertian tentang kehendak kedaulatan Allah dibaca di bawah terang kehendak moral Allah, yaitu misalnya Allah memilih orang untuk diselamatkan. Doktrin predestinasi dapat dijelaskan dengan mengatakan bahwa Allah memilih karena Dia telah mengetahui akhirnya siapa yang mau bertobat, siapa yang tidak. Berdasarkan perah pengetahuan Allah ini, Tuhan Allah menetapkan pemilihannya atas siapa yang diselamatkan. Jalan ini misalnya diambil oleh teologi Arminianisme. Kesulitan teologi seperti ini adalah kita sedang memisahkan pra pengetahuan Allah
God's foreknowledge dengan penetapan Allah, God's foreordained. Lagi pula, teologi seperti ini berbenturan langsung dengan ayat Alkitab yang menyatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Yohanes 15 ayat 16. Pengertian pada variasi ketiga ini berbenturan dengan penyataan Yesus Kristus. Karena jika Allah memilih manusia, karena Dia mengetahui bahwa manusia tersebut pada akhirnya percaya kepadanya, maka ini berarti bukan Allah yang terlebih dahulu memilih manusia, melainkan manusia yang terlebih dahulu memilih Allah. Sedangkan pilihan Allah adalah konsekuensi logis dari pilihan manusia. Melihat ketetapan Allah sebagai konsekuensi logis pilihan manusia adalah sebuah doktrin yang buruk karena tidak menghargai Allah sebagai Allah. Aplikasi variasi yang keempat, semua pengertian tentang kehendak moral atau umum Allah dibaca di bawah terang kehendak kedaulatan Allah. Contohnya seperti yang dikembangkan dalam pengertian antropopatis. Setiap pengertian Allah menyesal ditafsir di bawah terang ketidakberubahan Allah yang juga diajarkan oleh Alkitab. Atau dengan mengartikan semua kata semua dalam panggilan keselamatan Allah sebagai semua orang pilihan. Dalam pemahaman subordinasi ini, sama seperti pada variasi ketiga, selalu ada akibat penekanan pada yang satu dengan mengorbankan yang lain. Pada variasi keempat, selalu ada kecenderungan untuk kurang peka terhadap God's preceptive will. Penekanan akan God's sovereign will at the expense of God's preceptive will ini memiliki kecenderungan fatalisme atau hyper-Calvinisme. Kalaupun bukan secara teori, pada dasarnya orang tidak suka menyebut dirinya hyper, apalagi menyebut diri fatalis. Maka secara praktis, kalau bukan consciously, subconsciously. Persoalan dari teologi reform yang seperti ini adalah karena penekanannya yang tidak seimbang pada kehendak kedaulatan Allah akan mengakibatkan suatu spiritualitas yang tidak peka terhadap kekurangan dan kelemahan. Konsekuensi seperti ini sangat logis dan mudah untuk dijelaskan. Ketika saya tidak memberikan tempat yang selayaknya untuk merenungkan God's preceptive will, maka konsep penetapan Allah yang berkembang dalam pikiran saya lambat laun akan berubah menjadi, pinjam istilahnya dari Cornelius Van Til, determinasi impersonal. Doktrin lambat laun dimengerti sebagai rumusan-rumusan dan bukannya suatu ekspresi iman atau testimonia pergumulan dalam relasi pribadi dengan Allah yang juga pribadi. Ketika kita membicarakan personalitas Allah, tidak mungkin tidak atau kurang membicarakan God's preceptive will. Konsep determinasi belaka tidak membuat reform teologi unik, karena determinasi juga banyak diterima dalam kepercayaan yang lain, juga dalam filsafat Yunani kuno. Keunikan reform teologi justru karena memberikan warna personal yang sangat kuat dalam doktrin penetapan ini. Dan membicarakan personalitas Allah, sekali lagi, tidak bisa tanpa menekankan God's preceptive will. Kita masih di aplikasi variasi keempat. Tidak mengherankan jika ada orang menyebut diri reform, tapi doanya suam-suam. Doa toh tidak mengubah Tuhan, malas menginjili. Tuhan sudah menetapkan semuanya dan rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Kurang ada pergumulan dengan pribadi Allah. Tidak ada waktu, sibuk menggumulkan rumusan logika doktrin-doktrin reform. Menjadikan doktrin hanya sebatas pengetahuan yang tidak merubah hidup. Mengapa mesti merubah hidup jika saya melihat doktrin atau pengetahuan akan Allah sebagai objek seperti diajarkan Nabi Descartes? Sangat kurang dalam kerendahan hati. Saya adalah orang pilihan. Mengenai kamu,
saya agaknya kurang jelas. Dan kita masih bisa terus memperpanjang kelemahan-kelemahan yang ada yang dapat ditimbulkan dari kecenderungan determinasi impersonal ini. Gambaran-gambaran tersebut agaknya sangat karikatural, tapi saya percaya kita tidak kebal terhadap kelemahan-kelemahan tersebut. A good reform theology always encourages self-criticism. Otherwise, it is unfaithful to the semper reformanda spirit. Pada intinya, teologi pada variasi keempat ini sangat rentan terhadap kondisi status quo dengan mengatasnamakan again consciously or subconsciously kehendak kedaulatan Allah. Status quo di sini bisa berupa ketidakpekaan, berupa terhadap kelemahan gereja atau komunitas sendiri, ketidakpekaan terhadap ketidaksempurnaan pribadi, ketidakpekaan terhadap perlunya pertumbuhan yang terus-menerus, merasa diri cukup dalam pengertian yang negatif, self-satisfied, tidak perlu merasa diperlengkapi oleh orang lain, tidak merasa perlu belajar dari orang lain, hanya mau mengajar orang lain dan sebagainya. Dampak teologi seperti ini sebenarnya cukup menakutkan bagi spiritualitas kita. Dan bagi saya pribadi, kelemahan kecil doktrinal seperti ini sebenarnya jauh lebih berbahaya daripada doktrin yang sangat kacau dari ajaran bidat. Karena kekacauan pada ajaran bidat langsung kita sadari. Kelemahan kecil seperti ini sangat gampang menemukan tempat dalam hati dan pikiran kita. Di sini kita melihat jalan subordinasi merupakan pilihan yang tidak bijaksana, sekalipun tampak lebih logis dan lebih mudah dijelaskan, namun sebenarnya tidak memuat keseluruhan kekayaan Alkitab yang sudah jelas tidak dapat dipaksakan ke dalam logika rasionalisme yang sangat terbatas kemampuannya. Lalu, bagaimana kita menjelaskan sifat paradoks dari God's sovereign and preceptive will ini jika bukan dengan jalan subordinasi? Kembali kepada doktrin Kristus tentang dua natur. Di situ kita tidak melihat paradoks ini disubordinasi. Tidak. Kita melihat kedua hal ini secara paradoks tanpa perlu melakukan subordinasi. Apakah ada tension di sini? Harus kita akui, ya, ada. Apakah tension ini kontradiksi? Tidak. Lalu apa? Paradoks. Anda hanya main-main istilah saja. Tidak, saya tidak sedang main-main istilah. Kalau begitu, harus ada penjelasan, karena kita tidak mungkin kita berhenti dalam pemahaman ini, bukan? Ya, saya sependapat dengan apa yang Anda katakan. Jika kita kembali kepada doktrin Kristus, di situ kita membaca rumusan Chalcedon bahwa dua natur itu without confusion, without change, without division, without separation, dan lagi the distinction of the nature is in no way taken away by their union, but rather the distinctive properties of its nature are preserved. Both natures unite into one person and one hypostasis. They are not separated or divided into two persons, but they form one and the same Son, only begotten, God, Word, Lord Jesus Christ, just as the prophet of old have spoken concerning him, and as the Lord Jesus Christ himself has taught us, and as the creed of the fathers has delivered to us. Perhatikan bahwa sekalipun keduanya bersatu dalam pribadi Kristus, namun tidak bercampur. Keduanya berbeda, namun bukan keterpisahan. Dengan kata lain, bukan kontradiksi. Tetapi dalam teologi Lutheran diajarkan communicatio idiomatum, yaitu ada komunikasi di antara kedua properties atau natur. Kedua natur Kristus itu. Anda benar,
Namun keunikan teologi reform justru adalah mempertahankan ketidakbercampuran kedua natur tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Chalcedon. Apakah itu tidak berarti keterpisahan? Sama sekali tidak. Itu justru mempertahankan keunikan masing-masing properti atau natur yang tidak boleh dicampur satu terhadap yang lain, sehingga the distinctive properties of its nature are preserved. Prinsip ini dapat kita terapkan secara analog dalam pengertian God's sovereign and preceptive will, dan bukan tanpa alasan. Kita dapat melihat kehendak Allah sebagai kehendak Allah yang dinyatakan en Christo. Atau jika Anda tidak menyukai pendekatan ini, ada pendekatan lain, yaitu kedekatan antara sifat paradoks God's sovereign and perceptive will dengan paradoks nature ilahi dan nature manusia Kristus, yang dimengerti sebagai paradoks perspektif kekekalan dan perspektif kesementaraan. Saya bisa melihat kaitan keduanya, tapi Anda masih belum menjelaskan bagaimana kita harus menghayati paradoks tersebut. Sabar. Orang sabar dikasihi Tuhan. Satu lagi, saya agaknya kurang puas dengan pendekatan historical teologi saja. Saya perlu dukungan dari Alkitab, karena saya pemegang prinsip sola scriptura. Jika kita merenungkan Alkitab, di situ kita melihat bagaimana kedua natur Kristus itu bukan dijelaskan dalam subordinasi, melainkan diperlihatkan dalam waktu yang bergantian. Ketika dia lapar, kita menyaksikan natur manusianya, sementara natur ilahinya seolah terselubung, tidak nampak ada pada waktu itu. Sementara pada saat yang lain, ketika dia mendemonstrasikan kuasa mujizatnya yang mencapai puncak pada peristiwa kebangkitannya, kita menyaksikan dengan jelas natur keilahiannya. Natur manusia seolah berada di belakang. Alkitab menyatakan kedua perspektif ini secara bergantian dalam satu pribadi Kristus. Hal yang sama dapat kita pelajari juga berkenaan dengan kehendak kedaulatan Allah dan kehendak moral Allah. Alkitab menyatakan dengan bergantian. Ada waktu untuk perspektif kehendak kedaulatan Allah, ada waktu untuk kehendak moral Allah. Mengapa harus demikian? Mengapa tidak sekaligus saja dalam waktu yang bersamaan? Karena kita masih berada dalam kesementaraan, dalam batasan ruang dan waktu. Jika Anda mempunyai satu koin dengan dua sisi, Anda tidak dapat melihat kedua sisi itu secara sekaligus pada waktu yang sama dan tempat yang sama. Anda harus berpindah posisi untuk melihat sisi yang satunya, dan ketika Anda berpindah posisi, Anda membutuhkan waktu yang lain. Inilah keterbatasan kita sebagai manusia yang harus kita terima. Kecuali apa? Kecuali Anda mau menjadi seperti Allah. Kejadian 3 ayat 5, yang dapat melihat semua perspektif secara sekaligus tanpa membutuhkan waktu dan tanpa perlu berpindah tempat. Bad recommendation. Jadi saya harus menerima keterbatasan itu, yang hanya bisa melihat satu perspektif saja pada suatu waktu tertentu. Jika Anda masih mengakui keterciptaan Anda, demikianlah halnya. Lalu, bagaimana dengan perspektif yang lain? Allah akan menyediakan saat atau waktu yang lain. Itulah keindahan perjalanan hidup kita mengikut Tuhan. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Dapatkah Anda menangis sekaligus tertawa? Ini Gendeng bin Edan namanya. Karena itu,
Paradoks tidak dapat ditampung dalam satu waktu sekaligus. Perhatikan bahwa sang pengkhotbah menyelesaikan paradoxical tension itu pada waktunya masing-masing. Dan kalau kita mengkaitkannya dengan ayat yang ke-11, dikatakan bahwa Ia, Allah, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Di dalam bahasa aslinya, kita dapat menerjemahkan dengan pada waktunya ataupun waktunya dalam huruf besar. Kedua macam terjemahan itu saling melengkapi sebenarnya. Indah pada waktunya berarti setiap waktu itu, entah waktu duka cita, entah waktu sukacita, entah waktu merobek atau waktu menjahit, setiap waktu itu indah pada waktunya masing-masing. Dan ini karena waktu itu adalah waktunya dalam huruf besar, God's appointed time. Setiap waktu kita menyelami perspektif tunggal, sekalipun hanya satu perspektif, adalah waktu yang indah jika itu dikaitkan dengan kairos yang dari Allah. Kita tidak perlu serakah dengan keseluruhan perspektif dalam suatu waktu sekaligus, karena itu hanya membuktikan bahwa kita tidak peka dengan kairos yang dikehendaki Allah. Ada saat saya menyoroti kehidupan saya dari perspektif kedaulatan Allah. Di situ saya terhibur karena tahu dengan pasti Allah memelihara hidup saya dengan setia. Bahkan di dalam kegagalan pun saya tidak perlu berputus asa dan tidak lagi berpengharapan, karena segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi saya. Saya tidak perlu panik jika saya tidak segera menyaksikan pertumbuhan dalam diri orang lain, karena Allah yang mengatur semuanya itu. Saya tidak perlu berusaha menolong Allah, karena saya tahu rencana Allah tidak mungkin ada yang gagal. Ada waktu saya menyoroti kehidupan saya dari perspektif kehendak moral Allah. Saya harus bergumul untuk mencari wajah Allah. Bergumul tidak melepaskan Allah, kecuali Dia memberkati saya, menegur diri, dan menyesal ketika kegagalan, kejatuhan, dan kejatuhan rohani menimpa hidup saya. Ketakutan jika Allah tidak lagi hadir dalam kehadirannya yang memberkati. Bergumul untuk mendapatkan kepenuhan Roh Kudus agar kesaksian hidup kita berkuasa dan bukan digerakkan oleh kedagingan. Apakah ini tidak berbenturan dengan kehendak kedaulatan Allah? Sama sekali tidak. Justru menyatakan kelincahan bergerak dalam perspektif yang berbeda-beda, dan terutama kelincahan peka akan saatnya. Di dalam hal ini, kita harus puas diri jika kita menyampaikan message kepada orang lain hanya satu sisi saja, asalkan itu adalah saatnya. Justru keliru jika di dalam khotbah misalnya kita selalu mengatakan di satu sisi, terus di sisi yang lain. Dialektika paradoks dalam khotbah adalah teori homiletik yang buruk, karena pada dasarnya tidak mempercayai kairos Allah. Kita harus puas dengan pemberitaan yang one side seperti ini, asalkan ada saat yang lain untuk menyatakan sisi yang satunya. Ini juga bedanya penyampaian message seperti terjadi dalam khotbah dengan pengajaran dalam kelas. Dalam kelas, kita boleh saja mengajarkan sebisa mungkin kekayaan perspektif, namun dalam renungan, tidak. Kita harus puas dengan message yang dipercayakan Tuhan pada saat itu. Lalu, bagaimana jika orang menuduh saya one side dan menganggap saya kurang kompleks pikirannya? Tidak ada panggilan bagi kita untuk membuktikan bahwa pikiran kita kompleks. Kecenderungan seperti ini jangan-jangan timbul dari dosa kecongkakan. Bagaimana jika orang langsung menanggapi message yang saya sampaikan dengan menyajikan sisi paradoks yang lain? Ini akan mempermalukan saya, bukan? Kita juga tidak dipanggil untuk mencari kehormatan bagi diri sendiri, melainkan untuk memiliki hati yang luas, yang dapat menerima kelimpahan pekerjaan Tuhan
yang juga dinyatakan melalui diri orang lain yang dipakainya, asalkan orang tersebut juga mengetahui saatnya. Kita perlu dengan rendah hati belajar bahwa saya tidak memainkan seluruh orkestra seorang diri, melainkan bersama dengan anggota tubuh Kristus yang lain. Kita menyaksikan keindahan simfoni kemuliaan Allah dalam dunia ini. God is our great conductor. We are His musicians. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.